Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan P-Network lagi. Dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya tentang kalangan komunitas pionir yang cukup ramai sekali. Nah, ini terjadi di negara Vietnam. Sekali lagi di sini pergerakan P-Network cukup masif sekali ya. Dan tidak hanya fokus kepada informasi dari Cina, Korea, kemudian Indonesia, melainkan juga dari berbagai mancanegara, terutama di sini yang rekan-rekan lihat adalah komunitas dari negara Vietnam yang sedang mengadakan semacam pertemuan demi pertemuan dan juga ada semacam event barter. Banyak untuk informasi di sini dikutip daripada Berli Logistik, agen Jakarta Timur. Jadi admin sudah lama sekali ya tidak membuka postingan dari Berli dan juga perkembangan di network di Indonesia. Nah, sekali lagi kita coba cek and recheck tentang Berli Logistik. Disclaimer on and your, karena kan juga wajib melakukan analisa mandiri. Karena di sini untuk daripada produk Berli Logistik, produknya itu cukup bisa dikatakan produk kelas atas ya, seperti produk mobil dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga memberitakan tentang semacam event yang ada di Vietnam, dan 2 hari yang lalu juga disebutkan ya informasi terupdate di Berli Logistik. Untuk Berli Logistik sendiri terdiri dari 59 distributor di dalam kurang lebih ada 35 provinsi di Indonesia. Jadi ada 59 distributor yang tersebar di dalam 35 provinsi ya, dengan beberapa agen resmi yang terdaftar pada masing-masing distributor. Jadi ada 59 distributornya. Distributor daripada Berli Logistik Jakarta Timur membawahi 9 agen resmi. Nah, ini juga ada grup daripada telegramnya agen Berli Jakarta Timur. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung ya silahkan ya, disclaimer on and your, admin hanya sekedar melakukan review karena pergerakan perkembangan P-Network itu cukup masif sekali dan juga dipengaruhi oleh komunitas dari berbagai mancanegara yang memiliki karakteristik berbeda-beda ya, jadi tidak bisa sama selama fase enclose mainnet, terutama dalam masalah harga, produk dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ada di Indonesia kebanyakan event berupa seperti event-event bazar dan juga adanya seperti pertemuan-pertemuan ya untuk bisa melakukan barter demi barter. Kemudian juga ada yang bertanya untuk kawasan di Bogor apakah sudah ada agen resminya. Disebutkan di sini semua kota sudah ada, tapi karena belum mulai aktif sebaiknya ditunggu untuk informasi yang resmi ya. Nah, ini adalah informasi dari Berli Logistik. Dan untuk Aceh Timur apakah sudah ada? Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya mengenai daerah masing-masing untuk daripada ketersediaan Berli Logistik. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa bergabung dalam channel telegramnya. Nah, kemudian langsung saja admin membuka daripada Twitter atau Telegram resmi dari agen Berli Jakarta Timur ya, baru diikuti 750-an pionir saja, cukup sedikit ya. Kemudian tanggal 12 November juga ada informasi demi informasi, rekan-rekan juga bisa untuk mengunjunginya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya tentang daftar produk di Berli Group, yaitu ada Berli Express, Berli Car, Berli Logistik, Property, dan lain sebagainya ya. Jadi produknya itu cukup mantep-mantep, ada mobil, properti, dan lain sebagainya. Kemudian untuk agen Berli Logistik ini ada di Jakarta Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, kemudian NTT, Kalimantan Tengah, dan agen Jawa Timur. Daftar agen akan diupdate setelah ada informasi yang resmi. Kemudian untuk list informasi penting seputar P-Network ini juga disebutkan di sini ya. Mengapa KYC Anda tertunda terlalu lama? Kemudian bagaimana cara memindahkan koin P yang dimigrasikan ke dalam saldo available balance? Kemudian bagaimana cara membuat dompet wallet P-Network, cara install Pinode, apa itu KYC? Kemudian cara mendaftar KYC, kemudian tip untuk pionir yang baru. Pertanyaan yang paling sering diajukan, tip untuk dompet Pi Anda, dan masih banyak lagi ya. Jadi ini juga berkaitan dengan akun P-Network rekan-rekan masing-masing. Saya rasa di sini rekan-rekan juga bisa untuk mempelajari ya step by step bagi para pionir-pionir semuanya yang masih merasa pemula ya terhadap proyek P-Network. Nah, di sini mengapa KYC tertunda terlalu lama? Disebutkan di sini salah satu atau salah memasukkan KTP itu juga bisa mempengaruhi proses KYC. Jadi rekan-rekan itu wajib untuk memasukkan data yang valid ya ketika memasukkan proses KYC. Kemudian di sini cara memindahkan saldo P yang termigrasikan. Pindahkan P yang dimigrasikan ke saldo available balance atau saldo mainnet ketika Anda menyelesaikan semua langkah dalam daftar periksa. Terutama di sini ada 8 poin ya. Nah, mungkin secara otomatis saldo Anda akan bisa dipindahkan ya, yaitu kurang lebih membutuhkan waktu 14 hari.
Nah ini juga cukup mudah sekali, jadi rekan-rekan itu harus menyelesaikan dulu untuk proses KYC-nya. Secara otomatis nanti akan termigrasi ya ketika 8 langkah sudah rekan-rekan lewati. Kemudian juga ada cara membuat dompet wallet, cara install Pinode. Nah untuk Pinode sendiri berkaitan dengan penambangan sistem Node ya, komputer aktif 24 jam. Untuk instalasi Node digunakan untuk memvalidasi transaksi di blockchain. Dan apakah Anda tertarik untuk menjalankan Node? Ini membutuhkan laptop atau komputer dengan RAM minimal 4 GB ya, dan koneksi internet 24 jam non-stop. Jadi Node itu adalah semacam validator yang harus aktif selama 24 jam non-stop ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang sempat menggarap daripada project Celestia ya dan menjalankan Node-nya, itu ada 1000 orang yang mendapatkan reward kurang lebih estimasinya 1 orang 1,5 miliar ya untuk event daripada airdrop Node Celestia. Jadi untuk Node itu memang harus rekan-rekan menggunakan spek komputer yang mumpuni, karena di sini harus on selama 24 jam non-stop. Nah, bagi yang ingin menjalankan Node, caranya adalah seperti berikut ya. Rekan-rekan bisa mengunduh Pinode di dalam website nodeminpi.com, kemudian tinggal diinstal dan gunakan komputer yang mumpuni ya. Kemudian gunakan admin PowerShell untuk mengaktifkan sistem window untuk Linux dan klik kanan dan lain sebagainya. Ini juga ada semacam tutorial step by step bagi yang ingin menjalankan Node ya. Nah ini juga bisa rekan-rekan gunakan laptop ataupun PC atau komputer. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti juga akan ada semacam keuntungan ketika rekan-rekan itu menjalankan Node. Kemudian bagi rekan-rekan yang tidak memiliki komputer ya tinggal mining dengan menggunakan handphone saja ya, tinggal klik jeder dan jedor saja. Nah di sini juga ada bagaimana cara mendaftar KYC, cara mendaftar untuk KYC. Nah di sini juga ada ya rekan-rekan. Nah ini juga ada tips dan tipsnya. Sekali lagi di sini untuk KYC sendiri bisa dikatakan cukup mandek ya, karena memang untuk core team lebih berfokus untuk kematangan aplikasi ekologi. Nah juga ada tip untuk pionir yang baru. Kemudian rekan-rekan juga bisa mengajukan KYC di P-Browser ya. Caranya cukup mudah dan simple. Rekan-rekan hanya perlu memasuki aplikasi P-Browser, kemudian tinggal pilih yang bagian KYC. Nah ketika ada fitur KYC ya rekan-rekan tinggal langsung melakukan KYC ya, cukup mudah dan simple. Saya rasa di sini untuk agen Berli juga memberikan semacam edukasi untuk para pemula ya. Ini cukup menarik sekali dan bisa dikatakan cukup mengedukasi untuk kalangan pionir semuanya. Nah kemudian saat ini kembali mencoba melanjutkan pembahasan tentang P-Network ya. Kali ini datang daripada Tupai yang memberitakan informasi updating berkaitan dengan masalah migrasi. Sejak awal November dompet core team memiliki 54 juta P-Mainnet. Kemudian saat ini hanya tersisa sekitar kurang lebih 14 juta ya untuk dompet wallet Mainnet, yang menunjukkan transfer sekitar 40 juta P-Mainnet. Nah periksa P-Wallet Anda dan bagikan kepada kami jika Anda telah menerima koin Pi Mainnet atau sekedar, atau ketika rekan-rekan sudah termigrasi ya, disebutkan di sini ada 40 juta P-Mainnet. Jadi ada 40 koin Mainnet ya, kurang lebih seperti itu. Nah di sini juga ada balance dan balance-nya. Apakah rekan-rekan sudah melewati proses KYC dan sudah memiliki saldo available balance ya, dan sudah melakukan transaksi selama enclose Mainnet. Dan kemudian di sini admin pribadi masih belum mendapatkan saldo available balance ya, masih menunggu daripada giliran kita untuk termigrasi, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian itu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Sekian, terima kasih.